Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man saru ala nahjihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri halaqah majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, menerima amal ibadah kita dan mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh sekumpulan para ulama hafizahumullahu jami'an wa jazahumullahu 'anna wa 'anil muslimina khairan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan tentang al-janaiz. Ini dalam kitab ini merupakan bagian akhir dari kitabus shalah. Jadi di akhir kitabus shalah penulis meletakkan hukum-hukum seputar jenazah itu di akhir kitabus shalah. Setelahnya nanti nggak ada lagi. Makanya kemarin kita berikan muqaddimah dari kitab-kitab yang lain. Ya, ini untuk tambahan faedah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama dari bab terakhir ini, bab 15 tentang sholat jenazah, yaitu hukum memandikan mayit dan mengkafaninya. Penulis mengatakan memandikan jenazah hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau mengenai orang yang meninggal pada saat berihram yang jatuh dari ontanya. Nabi mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin. Ini mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Nah, di sini Nabi mengatakan dengan bentuk perintah, ya, igsiluhu. Ya, dan sering kita sampaikan bahwasanya kaidah dalam usul al-aslu fil amri lil wujub atau yufidul wujub. Hukum asal perintah itu memberikan faedah wajib. Dan juga sabda Nabi SAW ketika putri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha wafat, Nabi mengatakan kepada para wanita, igsilnaha salasan au khamsan au sab'an. Mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 atau 7 kali. Dan wajib di sini adalah wajib kifayah berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian mengenai kaifiyatul ghusli, nanti insyaallah kita praktekkan ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita baca teorinya dulu. Oh, bisa ya. Ya, kita baca teorinya dulu. Ya, lebih enak nih. Kata penulis, kaifiyat, ya, tata cara memandikan jenazah. Ini hendaknya memilih orang yang bertugas memandikan jenazah adalah orang yang siqah, jadi orang yang terpercaya, kemudian memiliki sifat adil dan mengetahui hukum-hukum tentang memandikan jenazah.
Itu ya. Jadi orang yang bertugas memandikan jenazah itu adalah orang yang terpercaya. Kemudian orang yang taat, bukan orang yang fasik. Kemudian orang yang mengetahui hukum fikih memandikan jenazah. Ini kenapa harus disyaratkan seperti itu? Karena berkaitan dengan aib yang ada pada jenazah. Ya, jadi kalau yang memandikan jenazah itu dia tidak amanah, ya tidak terpercaya, atau dia orang fasik, kemungkinan besar dia akan menceritakan aib-aib yang ada pada jasad jenazah yang dia mandikan, dan itu hukumnya haram. Ya, oleh karena itu yang memandikan itu harus terpercaya, ya amanah, kemudian bukan orang yang fasik. Ya, dan yang lebih penting lagi adalah mengetahui hukum-hukum tentang memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah ini ada urutannya ya. Maksudnya siapa yang diutamakan? Kata penulis, yang diutamakan untuk memandikan jenazah adalah al-wasi, yaitu orang yang diwasiatkan oleh si mayit. Ya, maksudnya begini, si mayit ketika sebelum meninggal dia berwasiat, nanti jenazah saya saya kalau sudah meninggal tolong yang memandikan saya adalah si fulan. Nah itu. Nah yang ditunjuk oleh mayit ini dia yang paling berhak. Ya, dia yang paling berhak. Kan kadang ada yang seperti itu kan, orang yang meninggal kemudian dia sudah merasa ini sepertinya hidupnya nggak lama lagi. Akhirnya dia berpesan kepada ahli warisnya, ya, mengenai siapa yang memandikan dia nanti, siapa yang mengurus jenazahnya. Nah itu boleh. Ya, dan dia melihat misalnya ada seorang yang memiliki syarat-syarat yang disebutkan tadi. Dia orangnya adalah orang yang taat, ya, kemudian dia amanah, ya, dia jujur, dia faqih dalam masalah jenazah. Akhirnya ya itu yang ditunjuk oleh si mayit. Nah ini didahulukan. Nah kemudian setelah itu kalau tidak ada summal aqrab fal aqrab, ini karib kerabatnya, ya seperti bapaknya atau kakeknya atau anaknya. Nah ini yang paling berhak. Itu kalau mereka mengetahui fikih memandikan jenazah. Ya, tapi kalau ternyata karib kerabatnya itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerti hukum fikihnya, maka dicari orang yang paling tahu, ya, yang paling tahu fikih memandikan jenazah. Nah itu yang bertugas untuk memandikan. Nah jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Ya kecuali suami istri boleh memandikan satu sama lain. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan boleh memandikan jenazah anak kecil di bawah umur 7 tahun. Misalnya ada jenazah perempuan ya, jenazah perempuan umurnya 6 tahun. Nah ini laki-laki boleh memandikan. Ya, laki-laki boleh memandikan. Meskipun yang afdolnya tentu didahulukan siapa? Perempuan. Ya meskipun belum genap 7 tahun ya, masih 5 tahun, itu kalau ada perempuan maka didahulukan yang perempuan dulu. Kemudian tidak boleh bagi muslim dan muslimah memandikan jenazah orang kafir. Ya. Terus kalau orang kafir mati gimana? Terus dari mereka nggak ada yang ngurus, yaudah cukup dikubur aja. Ya, jadi nggak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Malah di sini disebutkan wala hamla janazatihi wala takfinihi. Ya, tidak boleh menggendong jenazahnya dan tidak boleh mengkafaninya, wala salata alaihi, dan tidak boleh mensolatkannya. Walau kana qariban, meskipun dia itu orang terdekat kita, ya seperti bapak atau ibu. Kemudian disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air yang suci dan mubah. Ya, air yang suci dan mubah. Kemudian jenazah itu
mandikan di tempat yang tertutup, ya, dan tidak boleh seorang pun yang tidak ada urusannya dengan jenazah masuk ke tempat pemandian. Nah, ini salah satu fungsi manfaat dari orang yang bertugas memandikan jenazah, itu harus amanah, ya. Jadi dia benar-benar harus menjaga itu. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke lokasi pemandian, ya, kecuali siapa, orang-orang yang memang memiliki kepentingan. Ya, enggak ada kepentingannya nggak boleh, ya, seperti ada orang yang pengen melihat gimana, nggak usah, ya, kecuali kalau memang dia benar-benar pengen belajar, ya, dia pengen benar-benar belajar, maka ini nggak apa-apa, ya, untuk melihat gitu. Kemudian sifat memandikan, Ana bacakan dulu, yaitu jenazah diletakkan di atas tempat pemandian, kemudian auratnya ditutup, setelah itu pakaiannya dilepaskan, kemudian benar-benar disembunyikan atau dijaga dari pandangan orang lain, ya, termasuk yang memandikan itu. Jadi auratnya sebisa mungkin jangan sampai tersingkap. Nah, untuk laki-laki jelas auratnya dari pusar sampai lutut. Nah, itu bagian itu harus tertutup, ya, bagian itu harus tertutup. Kemudian setelah itu jenazah, ya, jenazah tentu air sudah disiapkan ini, ya, air sudah disiapkan, ya. Tadi airnya apa? Air yang bercampur daun bidara, ya. Kemudian disiapkan satu lagi air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Udah 2 jenis air saja, nggak usah 3, ya. Kadang ada yang menyiapkan airnya itu 3 gentong, kemudian yang 1 gentong itu air putih, maksudnya yang nggak bercampur apa-apa, kemudian 1 gentong lagi air bidara, 1 gentong lagi air kapur barus. Ini kebanyakan. Ini salah satu bentuk israf, ya, berlebih-lebihan dan tabdzir dalam memandikan jenazah adalah kebanyakan air. Jadi disiapkan secukupnya saja, ya. Kadang yang nyiapin itu ada yang pakai dream itu loh, yang warna biru itu, gede banget itu kan, itu penuh, itu penuh. Kemudian belum lagi yang air bidara, ini kebanyakan, ya. Akhirnya nanti apa? Ketika sudah selesai dimandikan, ini air banyak yang sisa, dibuang begitu saja. Nah, ini mubadzir seperti itu. Jadi disiapkan air secukupnya, ya, nggak usah terlalu banyak. Cuman 2 jenis air, ini air daun bidara, kemudian air kapur barus. Nah, kapur barus ini sedikit nggak apa-apa, yang daun bidara ini agak banyak. Nah, setelah itu, ya, disiapkan tadi, kemudian pakaian dilepas, auratnya ditutup. Setelah itu jenazah diangkat. Ini atau sambil praktek aja deh, ya, biar ada gambaran. Di sini. Hah? Iya, sini nggak apa-apa. Kelihatan kan? Sini. Enggak, nanti anunya nanti kain kafannya nanti memandikan dulu, ya. Jadi setelah ditutup tadi tisu ini kan, nah. Ini kalau bisa, ya, kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat, dihadapkan. Tapi kalau nggak memungkinkan nggak usah. Maksudnya arah kiblat itu berarti dalam posisi berbaring, kiblatnya di sana misalnya, berarti posisinya begini. Jadi kaki ini di arah kiblat. Ya, kalau bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan nggak usah. Misalnya, karena untuk memandikan itu kan terbatas biasanya ruangannya, ya. Kadang rumahnya sempit atau bagaimana. Ini kalau bisa, ya, dilakukan, tapi kalau enggak usah. Nah, misalnya gini aja deh. Ini kan, nah, ini auratnya tertutup. Nah, sudah siap semuanya. Nah, yang pertama disebutkan dalam kitab ini
di jenazah diangkat kepalanya sedikit sampai agak posisi duduk begini. Nah, gini kan. Setelah itu gimana ini? Nah, setelah ini kecil soalnya ya. Setelah itu diurut, ya diusap ini dengan perlahan bagian perutnya. Ya, bagian perutnya ini diusap sampai di bawah sini. Ini kan, nah sampai perut bawah ini. Jangan cuman atasnya ya, sampai sini. Ya, sampai sini. Karena najis itu keluar dari dua jalur ya. Jadi yang depan sama belakang. Ini kalau sampai sini aja khawatirnya yang depan tidak keluar. Ya, jadi sampai bawah, ya sampai bawah ini. Ya. Tapi itu tetap ditutup pakai kain tadi. Jadi yang memandikan itu tangannya di bawah kain begini. Itu. Diusahakan seperti itu. Nah, itu diurut seperti ini tujuannya apa? Untuk mengeluarkan najis. Agar nanti ketika sudah selesai dimandikan, dikafani, kemudian jenazah dibawa itu enggak keluar lagi apa? Kotoran. Nah, jadi benar-benar bersih. Nah, ini keluar ya, biasanya keluar. Kecuali yang sakit dan nggak mau makan sudah berapa hari itu biasanya diurut itu nggak keluar. Tapi kalau yang kayak sakit meninggalnya mendadak ya, seperti jantung atau apa, apalagi dia habis makan banyak, itu diurut keluar. Ya, diurut keluar itu. Itu keluar. Ada juga yang sakit susah buang air besar ya. Itu sembelit ya. Pas lagi sakit itu sembelit. Ini pas kita urut begini, di bagian duburnya itu keluar tapi susah diambil. Ya. Jadi keras itu. Itu juga kalau misalnya sudah, mohon maaf ini agak sedikit ya. Misalnya sudah keluar sedikit itu susah keluar bleng gitu loh, susah itu kan. Nah, itu diambil. Ya, diambil. Jadi diambil pakai tangan. Cuman yang memandikan tentu harus pakai sarung tangan, nggak boleh tangan kosong ya. Saya pernah waktu mandikan itu nggak disediain sarung tangan gitu. Suruh mulai, itu gimana? Akhirnya tak suruh cari dulu ya. Nah, jadi dibersihkan. Ketika sudah selesai semuanya, keluar ya, dikira cukup gitu, sudah keluar. Nah, setelah itu cebok ya, dicebok. Jadi disiram air bagian kubulnya, bagian depan ya, disiram air, kemudian bagian belakang juga disiram air. Nah, untuk melihat apakah sudah bersih atau belum, itu menggunakan kain ya, kain putih. Jadi itu diambil dari kain kafan itu kan, kain kafan kan banyak kan, nggak mungkin habis atau nggak mungkin kurang insyaallah ya. Nah, itu diambil, termasuk untuk memandikan nanti juga menggunakan kain putih itu, kain kafan. Jadi ketika menyiapkan kafannya itu kan, sebelum dimandikan disiapkan dulu sebenarnya kan. Nah, itu dipotong ya, dibikin berapa lah itu misalnya, kemudian itu nanti pakai untuk memandikan, menggosok-gosok badannya, termasuk untuk membersihkan bagian duburnya. Nah, ketika sudah diginikan misalnya, udah nggak ada kotoran, nah sudah, berarti cukup. Kalau masih ada kekuningan atau apa misalnya, terus disiram sambil dicebok. Nah, kalau ini sudah selesai, ya sudah selesai. Nah, ini, Anda sambil membacakan ini ya di sini. Nah, ketika sudah selesai, nah, orang yang memandikan itu meniatkan untuk mandi, maksudnya memandikan ini si jenazah ini ya. Ketika selesai diniatkan untuk memandikan. Kemudian yang pertama kali dia lakukan sebelum mengguyur badannya adalah mewudukkannya, seperti halnya wudhu untuk sholat ya. Dimulai dari apa? Mencuci kedua tangan, kanan kiri, ambil air yang bidara tadi. Nah, itu dimulai dari kanan, dicuci kedua tangannya, termasuk ini di sela-sela ya, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3 ya kan. Kalau sudah selesai,
Untuk kumur-kumur dan istinsyak ini nggak usah, cukup digantikan dengan kain. Jadi kain dibasahi, kemudian mulutnya itu digosok, ya, digosok, dibersihkan, kemudian bagian hidungnya juga dibersihkan. Saya bersih, nggak mungkin mayit kita suruh minum gini kan, nggak mungkin. Jadi kumur-kumur dan istinsyak itu nggak usah, jadi cukup digantikan dengan menggosok. Nah kalau sudah, ya kayak wudhu mau sholat itulah. Setelah itu apa? Dibasuh wajahnya. Ini juga nggak usah diguyur. Ini cukup mengambil sedikit air, ya sedikit air, kemudian diratakan sampai sini. Ya kayak orang wudhu itulah, semuanya diratakan. Ini 3 kali. Setelah itu tangan, dimulai dari yang kanan dulu, diguyur air sampai siku 3 kali. Kemudian yang kiri diguyur air sampai siku 3 kali. Nah setelah itu kepala diusap, kemudian kedua telinganya dibersihkan, kanan dan kiri. Nah kalau sudah bagian kaki, ya, ini sampai kedua mata kaki, kemudian jari-jari ini di sela-sela. Nah ini juga yang kiri, masing-masing 3 kali. Nah kalau sudah selesai diwudukan, ya sudah selesai diwudukan, kemudian dimandikan. Nah mandikan ini dimulai dari atas, dari kepala, rambut yang itu diguyur, kepalanya diguyur, rambutnya dibasahin semuanya, kemudian jenggot juga, ya jenggot dibasahi. Kemudian yang bagian wajah ini, kalau wajah itu anak sarankan jangan diguyur gitu, jangan ya, karena itu nanti masuk, ya, masuk air ke dalam. Itu nanti kalau pas dikafani misalnya itu bisa keluar airnya, sehingga membuat basah kain kafannya. Untuk bagian atas itu kepala itu wajah itu cukup ada air sedikit itu diusap. Nah ketika ini sudah basah bagian kepala, sudah diguyur, dimulai dari yang kanan. Nah jadi kanan ini diguyur begini, yang termasuk tangan juga, kemudian belakangnya juga dipastikan air sampai di belakang. Itu kalau yang kanan sudah, yang kiri diguyur, yang kiri sampai belakang ini sudah. Nah satu guyuran ini, satu proses guyuran kanan dan kiri ini terhitung 1 gitu. Kan sunnahnya kan memandikan yang wajib itu 1, sunnahnya 3. Tapi kalau 3 kurang bersih tambah lagi jadi 5, 5 kurang bersih tambah lagi jadi 7. Artinya memandikan itu dengan jumlah yang ganjil. Nah ini tadi proses ini tadi 1 kali mandikan itu, ya kanan dan kiri ini terhitung 1. Nah setelah itu kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu nggak pakai sabun, pakainya apa? Ya bidara itu tadi. Bidara itu bahkan sebagian riwayat disebutkan dahulu mereka menggunakan bidara itu, daunnya itu dipakai buat ngelap, buat apa namanya, buat gosok, ya buat gosok. Jadi daun bidara itu digosok-gosokkan ke badan. Nah aslinya seperti itu ya aslinya. Kalau sekarang mau dipakein sabun nggak apa-apa, ya agar lebih maksimal dalam membersihkan. Nah ini tadi 1 kali mandi sudah, kemudian kalau mau dikasih sabun nggak apa-apa, agar bersih, disampoin juga nggak apa-apa, ya. Jadi sampo kemudian itu istilahnya apa ya, penyempurna saja gitu. Jadi tidak diwajibkan, tidak disunnahkan. Mau kasih sampo, kemudian dikasih sabun seluruh badannya rata. Tentu kalau mau ngasih sabun dimulai dari yang kanan, ya karena mendahulukan yang kanan itu sunnah. Kalau sudah disabuni semuanya, diguyur lagi pakai air daun bidara tadi, dimulai dari rambutnya, persis sama yang pertama tadi, mulai dari yang kanan, kemudian setelah itu yang kiri. Nah ketika sudah selesai guyuran untuk membersihkan sabun ini terhitung memandikan yang kedua, gitu kan. Nah tinggal satu lagi ditutup menggunakan air yang bercampur kapur barus,
sama, mulainya dari atas, kemudian kanan dulu, kemudian kiri dulu. Nah, dengan seperti itu selesai. Gampang ya? Selesai. Udah 3 kali mandi. Nah, itu. Jadi kita katakan kalaupun sekali itu sudah cukup, udah nggak apa-apa, 1 kali itu yang wajib. Jadi kalau mau menambahi agar mendapatkan sunnah ya sampai 3 kali. Baik. Setelah selesai, summa yunashifal mayyit. Ya, setelah itu mayit dikeringkan badannya, dikasih handuk. Nah, biasanya kain yang dipakai buat nutup aurat tadi ini diambil, tapi sebelum diambil dikasih kain lagi di atasnya. Ya, ada yang megangin sini, pegang. Nah, kemudian setelah itu kain diambil yang bawah, nah setelah itu ditutupkan. Ini untuk membersihkan air-airnya. Termasuk kalau ada daun-daunnya tadi kan bidara kan ditumbuk ya. Misalnya ada daun bidara yang nyelip di hidungnya atau yang di telinganya, misalnya itu diambil, dibersihkan. Nah, kain yang kedua ini tadi yang dipakai untuk mengeringkan itu kalau sudah diganti lagi. Itu teknis saja sih ya. Kalau misalnya nggak ada kain pun ya nggak apa, nanti insya Allah di kafan itu juga bisa. Nah, kain yang kedua ini diambil sama caranya seperti yang pertama tadi, kemudian diganti kain yang berikutnya. Nah, setelah itu selesai ya, jenazah kemudian dibawa. Nah, proses membawa jenazah ini hati-hati. Ini dipastikan harus tertutup. Ya, bagian bawahnya ini aurat kan, tertutup. Karena terkadang ada keluarga atau karib kerabat yang menunggu di ruangan itu, ruangan tengah itu. Jadi pada duduk di situ. Ya. Ini kalau tidak tertutup rapat, nanti pas di proses bawah itu kelihatan. Mereka kan duduk di bawah itu kan, itu kelihatan nanti. Ini harus benar-benar tertutup. Nah, ini proses memandikan seperti itu. Ya, proses memandikan seperti itu. Bagaimana kalau ada ini hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat ya, atau tidak patut untuk dilihat, atau ini ya, seperti contohnya kuku ya, kuku terlalu panjang, kemudian rambut atau apalah misalnya yang itu boleh dipotong, nggak boleh dipotong. Dan motongnya itu nggak harus di awal sebelum memandikan ya, dan juga nggak harus di akhir, kapan aja boleh. Mau di awal sebelum memandikan boleh, atau di akhir juga diperbolehkan. Jadi setelah selesai mandi, kemudian oh ternyata kukunya panjang, udah dipotongin dulu. Yang penting panjangnya itu nggak wajar sampai panjang banget. Tapi kalau panjang-panjang biasa nggak usah, ya nggak usah. Ya, yang panjang banget ini dipotong ya, dari kanan kiri, kemudian kanan kiri. Termasuk bulu kumis. Kumis kalau sampai nutupin bibir, gondrong kumis saya, sampai nutupin bibir gini juga dipotong nggak apa-apa, itu dirapikan. Nah, itu. Nah, adapun untuk jenazah wanita ya, sebutkan di sini wa yudhaffiru syi'ral mar'ah. Jadi untuk jenazah wanita itu nanti rambutnya dikepang menjadi 3 bagian. 1 pinggir sini, kemudian 2, kemudian 3. Nah, kalau sudah dikepang semuanya ditaruh di belakang. Ini. Dikepang tahu kan? Dikelabang gitu. Ya. Nah, memandikan sudah selesai. Terus di sini wa idza ta'adzara ghuslul mayyit li'adami wujudil ma' aw kana muqata'al jismi bi harqin wa nahwihi fa innahu yuyammamu biturab. Kalau jenazah itu tidak memungkinkan untuk dimandikan, seperti enggak ada air, atau dia korban kecelakaan atau apa misalnya, badannya itu terpotong-potong ya, atau karena kebakar dan sebab-sebab yang lain, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Enggak ada air mau gimana lagi, ya kan?
ditayamumkan. Nah, tayamumnya seperti apa? Nah, seperti tayamum buat sholat itu, gampang, cuman berapa detik kan? Tayamum untuk sholat itu, jadi di teplakan debu, kemudian setelah itu boleh ditiup dulu, itu ada riwayatnya. Kemudian setelah itu usap, ya, diusap di bagian atasnya ini, ya, sampai telapak sampai pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan kanan dan kiri. Jadi usap begini. Kemudian setelah itu tepuk lagi, baru diusapkan ke wajah. Udah selesai dengan seperti itu. Wa yustahabbu liman ghassala mayyitan an yaghtasila ba'da taghsilihi. Disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah, dia mandi setelahnya. Baik, kemudian kita masuk ke al-mas'alatus tsaniyah. Nanti kafannya nanti ya. Tutupin dulu. Kafannya nanti. Permasalahan yang kedua, man yatawallal ghusl, siapa yang memandikan? Tadi sudah disinggung di awal. Tadi sudah di awal ya. Nah, cuman ini tambahannya ini. Wala yughassalu syahidul ma'rakah. Orang yang syahid, yang meninggal di peperangan ya, mujahid, itu tidak dimandikan. Karena Nabi SAW memerintahkan para syuhada Uhud, ya, orang-orang yang terbunuh di perang Uhud, untuk dikuburkan dengan pakaian-pakaian mereka. Dan mereka tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, mereka juga tidak disolatkan. Wa kadzalika la yukaffanu wa la yusalla alaihi, ya, tidak dikafankan dan tidak disolatkan, bal yudfanu bisiyabihi, dikubur dengan pakaiannya langsung. Jadi untuk orang yang mati syahid itu menguburkannya seperti itu, nggak disolat, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, udah langsung dikuburkan dengan darahnya itu. Ya, nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lukanya itu mengalirkan darah yang segar. Dan itu suatu keutamaan. Ya, jadi nanti kita ya kalau ingat di padang mahsyar, misalnya melihat ada orang yang berlumuran darah, ya, oh berarti dia mujahidin, orang yang mati syahid. Ya, jadi akan dikenal, jadi akan diketahui oleh orang-orang bahwasanya dia ini adalah mujahid. Karena orang yang dibangkitkan di padang mahsyar itu kan macam-macam. Ada yang miring sebelah, yaitu yang punya 2 istri tapi enggak adil, ya kan? Kemudian ada yang lehernya panjang, itu siapa? Muadzin, ya. Ada yang dibangkitkan sambil diinjek-injek oleh binatang ternak, yaitu orang-orang yang punya binatang ternak tapi tidak membayar zakat, ya. Kemudian ada yang dibangkitkan dalam kondisi seperti orang kesurupan, seperti orang gila, nggak tahu arah, yaitu pemakan riba, dan seterusnya, banyak sekali. Jadi manusia dibangkitkan di padang mahsyar itu kondisinya macam-macam. Nah, di antaranya adalah orang yang mati syahid, dia akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya itu keluar dari lukanya. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia akan dibangkitkan sambil bertalbiyah, masya Allah. Ya. Nah, adapun wasiqtu wa huwal waladu yusqatu min batni ummihi qabla tamamihi. Janin yang gugur, baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah mencapai usia 4 bulan, ya, sudah 4 bulan berarti sudah ada ruhnya. Ketika keluar ya, gugur, maka dimandikan, dikafani dan disolatkan. Ya. Karena sudah 4 bulan, ini sudah disebut sebagai manusia, ya, meskipun bentuknya belum sempurna. Ya, sekarang ini kafan ya. Kafan. Kita bacakan dulu. Wa takfinuhu, ya, wa takfinuhu wajibun. Mengkafani jenazah hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW mengenai
tadi sahabat yang meninggal, yang jatuh dari tunggangannya saat ihram, Nabi bersabda, wa kafinuhu fi thawbaini, kafanilah dia dengan 2 kain. Itu kain ihramnya itu kan 2 kain. Wal wajibu satru jami'il badan, yang wajib adalah menutup seluruh badan. Kalau tidak didapati kecuali 1 kain saja, maka, dan itu pendek dan tidak bisa menutupi seluruh badannya, maka yang harus ditutup adalah bagian kepala. Ya, misalnya nggak ada kafan kecuali 1, itu pun pendek, maka yang harus ditutup adalah bagian kepala. Adapun bagian bawahnya ditutup dengan yang lain. Ya, tutup dengan yang lain. Ya, seperti ditutup pakai daun, itu nggak apa-apa. Berdasarkan perkataan Khabbab mengenai kisah kafannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang luar biasa ya, kisahnya ma'ruf. Dahulu sebelum masuk Islam dia adalah sahabat yang berkecukupan karena orang tuanya kaya raya. Ya, dia pakaiannya bagus, kemudian minyak wanginya juga wangi, sampai diriwayatkan sebelum Mus'ab bin Umair datang itu aromanya wanginya itu sudah datang duluan, sehingga orang-orang tahu ini Mus'ab mau datang ini, ya karena saking wanginya. Itu dari orang tuanya, jadi orang tuanya kaya raya. Setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam, semuanya berubah. Orang tuanya kemudian menyetop ya semua yang dia berikan kepada Mus'ab bin Umair sebelum dia masuk Islam. Ya. Sehingga Mus'ab bin Umair menjadi miskin. Ya. Dan dia belajar kepada Nabi, dan dia salah satu sahabat yang sangat berjasa bagi para penduduk Madinah. Karena ketika itu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah dan mengajarkan Al-Quran termasuk di Madinah. Ya. Dan itu berhasil. Mus'ab berhasil mengajarkan Islam, mendakwakan Islam di Madinah. Setelah proses baiat yang pertama. Sejarahnya kan begitu kan. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ya, dulu pernah ikut perang Badar, ya, kemudian setelah itu ikut perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini dia meninggal. Dia diberi tugas oleh Nabi SAW untuk membawa royah, membawa panji. Ya, dipegang panji itu, kemudian dia ikut berperang. Akhirnya ada salah seorang musuh yang kemudian menebas tangannya Mus'ab bin Umair, putus. Ya, putus. Sama seperti yang tawuran di mana kemarin tuh? Kerawang ya. Tangan kanannya putus. Itu bukan perang ini tapi tawuran ya. Nah, Mus'ab bin Umair perang melawan orang-orang kafir, memegang bendera, ditebas putus, akhirnya jatuh. Kemudian dipegang lagi dengan tangan kirinya. Ini tangannya sudah putus ya. Dia tetap memegang bendera lagi. Kemudian tebas lagi, putus lagi. Akhirnya berusaha untuk tetap memegang. Ya, entah bagaimana caranya, yang penting dia rangkul itu benderanya. Padahal tangannya sudah terpotong. Akhirnya kena panah. Ya, setelah itu meninggal. Akhirnya diambil lagi oleh bendera itu oleh saudaranya. Ya. Nah, pada saat Mus'ab bin Umair ini syahid ya di perang Uhud. Nah, itu para sahabat ketika ingin menutupi jenazahnya itu nggak ada gitu, nggak ada. Jadi nggak ada kain gitu, nggak ada kain yang cukup. Kan sebelum dikubur mungkin mau ditutup dulu ya, itu nggak ada kain yang cukup. Pakaiannya yang dulu mewah sekarang jadi compang-camping, banyak robeknya. Ya. Sehingga para sahabat mengatakan ketika kain itu dipakai untuk menutup bagian atasnya, kakinya kelihatan. Ketika dipakai buat menutup kakinya, bagian atasnya kelihatan. Fa amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu. Maka Nabi pun memerintahkan kami untuk menutupi bagian kepalanya. Wa naj'ala 'ala rijlaihi min al-idkhir. Dan memerintahkan kami untuk menutup bagian kakinya itu dengan pohon idkhir. Kemudian untuk orang yang ihram juga tidak ditutup bagian kepalanya. Ini untuk laki-laki.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, wala tukhammiru ra'sahu, janganlah kalian menutupi bagian kepalanya. Kemudian kafan yang dipakai itu harus kafan yang cukup agak tebal ya, maksudnya nggak terlalu tipis banget sehingga tidak tembus pandang. Kemudian kain yang digunakan adalah kain yang biasa dipakai. Ya, sunnahnya seperti itu. Karena tidak boleh membebani mayit dan tidak boleh membebani keluarga si mayit. Nah, yang sunnah bagi laki-laki ini adalah 3 helai. Ya, nah ini mulai disebutkan caranya ya. Kita. Mana tadi yang 3 ini? Ini ya. 3 yang sunnahnya putih, cuman karena ya ini contoh aja. Jadi di sebelum ini kan sudah disiapkan nih. Nah, kalau yang belum disiapkan itu belum dipotong, itu cara mengukurnya gitu agar enggak kesempitan dan juga tidak terlalu berlebihan. Itu diukur kainnya sebelum dipotong dengan badan jenazah. Jadi dilebihkan bagian bawah itu sekitar berapa ya? Seginilah, segini, sehasta ini nggak apa-apa. Ya, segini. Ya, dilebihkan. Segini misalnya kan. Nah, kemudian bagian atasnya juga dilebihkan. Ya, apalagi kalau jenazah itu badannya besar, gemuk. Itu nanti dipakai buat melipat gini, kalau yang disisakan itu kurang, nanti nggak bisa diikat. Gitu. Nah, tergantung jenazahnya. Kalau misalnya kurus, ya nggak usah banyak-banyak, yang penting nanti diperkirakan cukup buat mengikat. Nah, ini dilebihkan, kemudian bagian atas juga dilebihkan, setelah itu dipotong ya, dibikin 3 lapis kalau untuk laki-laki. Nah, kemudian 3 lapis ini diletakkan, ditumpuk. Kalau kainnya itu sudah cukup, tadi gimana bentuknya? Gini ya, ini apa gini? Ini. Kalau sudah cukup lebar misalnya, itu nanti nggak perlu nggak perlu dimiring-miringkan gitu. Ya, nggak perlu dimiringkan. Jadi langsung ditumpuk 3, ini cukup. Ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, gini. Tapi kalau kainnya nggak terlalu lebar, itu bisa diakali. Caranya, tumpukan yang pertama itu agak di atasnya itu lebar ya, miring ke sana. Kemudian yang satu tumpukan yang kedua itu miring ke sebelah kiri. Itu. Kemudian yang tumpukan ketiga itu lurus. Nah, itu. Ini misalnya ditumpuk 3 ya, 3 lapis. Nah, 3 lapis. Tentu sebelum meletakkan kain kafan itu, kita letakkan dulu tali-talinya ya di bawah kain kafan. Untuk masalah tikar itu sebenarnya nggak usah sebenarnya. Kan biasanya kalau itu kan ada tikernya ya, itu sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Ini cukup kain saja. Ini sebelum kita letakkan ini tadi kain, kita bikin tali. Ya, tali ya nanti dipakai untuk mengikat kafannya ini, kemudian dikasih minyak wangi dan seterusnya. Itu sunnah ya, kasih minyak wangi itu hukumnya sunnah. Kemudian untuk bagian, kan biasanya ada yang ngasih kapas di bagian ketiak, bagian macam-macam. Itu juga kalau tidak dibutuhkan nggak usah, itu nggak usah. Nah, mungkin yang diperlukan itu bagian kubul dan dubur. Ini penting, ini kubul dan dubur ini dikasih kapas. Setelah dikasih kapas, agar kapas itu nggak kemana-mana, nggak geser kemana-mana, itu dibikinkan apa? Popok. Itu bisa ya. Saya pengen praktekin itunya, gunting-guntingnya, cuman ini kalau digunting sayang, ya kan? Pokoknya nanti dibikin popok lah, dibikin popok, kemudian setelah itu diikat. Nah, ini aman nanti. Kalaupun misalnya nanti saat proses membawa atau proses menguburkan itu perutnya ketekan-tekan lagi, kalaupun misalnya ada yang keluar itu aman.
Ya, karena sudah tertutup oleh kapas tadi. Seperti itu tujuannya. Ya, tujuannya itu. Kalaupun nggak dikasih kapas dan popok juga masalah juga, nggak apa-apa. Ya, boleh. Jadi dikasih popok dan kapas itu tujuannya agar kalau ada yang keluar itu tidak mengenai kafannya langsung. Gitu. Paham ini ya? Jadi sebenarnya ini nggak ada sunnah-sunnahnya gitu. Bikin popok ya, kemudian dikasih kapas itu nggak ada sunnahnya. Itu cuma buat menjaga aja, dikhawatirkan nanti kalau keluar cairan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, nah dimulai melipat itu dari bagian kiri, mulainya dari bagian kiri, ya, kiri begini, ya, ini lapisan pertama. Setelah itu yang kanan, udah, kemudian kiri lagi, kain yang kedua. Setelah itu kanan, ini, kemudian lapisan yang ketiga juga dari kiri, kemudian setelah itu yang kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kain yang sisa tadi di atas ini diikat, kemudian bagian sini diikat. Untuk masalah tali ini nggak ada sunnahnya harus ganjil, itu nggak. Ya, mau berapapun, mau cuman dikasih 3, kalau itu cukup ya sudah, 1, 2, 3 bagian kaki. Ini sudah cukup ya sudah cukup. Kalau belum cukup mau dikasih 10 juga nggak apa-apa, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, itu juga nggak apa-apa, boleh, karena tujuan dari tali itu hanya untuk mengikat saja. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah ini diikat, selesai. Nah, ini untuk jenazah laki-laki. Untuk jenazah perempuan 5 lapis. Nah, 5 lapis. Namun lapisan yang pertama, kedua, dan ketiga ini bukan kain yang dihamparkan di bawahnya seperti ini. Ya. Jadi gini, untuk yang perempuan ya. Yang perempuan, kain pertama di bawah, kain kedua di bawah seperti ini. Sudah? Nah, setelah itu kain yang ketiga itu adalah, ada lagi nggak Ustaz? Ada sih. Kain yang ketiga ini sarung, jadi dibikin sarung begini. Berapa Ustaz? 2 lagi, 2. Ya. Ini sarung. Nah, jadi kain yang ketiga itu sarung, diletakkannya begini, ya. Jadi nggak full ya, tetapi segini. Itu lapisan kedua, ya kan? Lapisan kedua. Nah, kemudian lapisan yang ketiga ini mana tadi? Ini saya dilebarin dulu Ustaz. Panjang apa nafsu? Sini aja, sini. Ini dulu ya. Nah, ini kain yang ketiga, yang keempat itu dibikin jubah. Maksudnya dibikin lubang, nanti buat dimasukkan ke kepalanya ini. Nah, sehingga dia nanti menutupi bagian depan dan belakang. Jadi gini. Lubang di tengah sulit ya? Hah? Tengah gitu sih. Iya, jadi kain panjang gini ya misalnya ya. Ini panjang begini. Nah, ini disiapkan begini, Ini posisinya, kondisinya yang di sini udah dilubangi, bagian sininya dilubangi. Ketika nanti jenazah diletakkan begini, nah itu ditutup gini, jadi kepalanya dimasukkan di lubang ini. Paham ya? Jadi nanti bagian belakang ini ketutup kain, kemudian depan juga ketutup kain. Yang ibu-ibu aneh ya, kelihatan kan ini? Kelihatan ya? Itu, jadi ini dikasih lubang, jubah namanya. Kasih lubang begini buat nanti kepala. Ya, masukkan begini, kan? Nah, ini kalau sudah dilubangi, ini boleh dimasukkan, diletakkan di sini. Ya, diletakkan di sini, kemudian ditutup. Ini ditutup. Tadi kepalanya dimasukkan ke lubang tadi. Nah, kayak gini berarti dia sudah memakai apa? Jubah. Nah, baru lapisan yang ke-5. Kalau perempuan ribet ya. Ya kan? Karena memang aurat nih, jadi harus benar-benar tertutup.
ketika sudah, ini nggak kelihatan jadinya, misalnya sudah sudah gimana ini, oh ya, anggap aja ini sudah masuk ke jubahnya ya, sudah masuk ke jubah, sudah tertutup. Nah setelah itu lapisan yang kelima ini dipakaikan kerudung, ya, kepalanya diangkat atau boleh diletakkan sebelum tadi ya, jadi ini kan. Nah setelah itu dibentuk menjadi kerudung gini, kerudung begini kan, ini ibu-ibu ya ini kan, kerudungin gini. Cadarnya nggak usah. Nah kalau sudah dibuatkan kerudung, ini berarti sudah sempurna ya, sudah 5 lapis. Jadi lapisan yang pertama dan kedua adalah kain yang semuanya di bawah, kemudian kain yang ketiga ini tadi sarung ya, ditutup sarung, kemudian pakai jubah, kemudian pakai kerudung. Nah setelah itu baru ini ceritanya udah ditutup semua ya kan. Kemudian setelah itu mulai dari yang kiri, kemudian setelah itu yang kanan, kemudian kiri lagi, kemudian kanan lagi, diikat, udah selesai. Nah itu untuk jenazah perempuan seperti itu. Jadi 5 lapisnya adalah 2 lapis pertama untuk yang bawah, lapis yang ketiga sarung, lapis yang ketiga jubah, lapis yang keempat kerudung. Nah. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Jam berapa ini Ustaz? Udah 9:07 ya. Bentar, kita lanjutkan sedikit. Nah, untuk laki-laki ya, tadi kita sebutkan laki-laki tidak memakai jubah. Itu sunnahnya begitu, karena Rasulullah SAW sebagaimana riwayat dari Aisyah, beliau dikafani dengan 3 kain, ya 3 kain yang putih, yang polos, ya yang berasal dari Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah. Rasulullah itu ketika dikafani tidak memakai jubah, ya tidak dibikinkan jubah seperti wanita tadi, dan tidak memakai imamah, ya nggak ada imamahnya. Jadi cuman 3 kain gitu aja. Nah kemudian wasobi fi saubin wahid, ini untuk anak kecil laki-laki, ini kalau dengan 1 kain pun boleh, anak kecil ya, kayak atau contohnya yang janin yang keluar tadi, yang keguguran, ini juga boleh, 1 itu cukup ya. Jadi kalau mau 3 juga boleh. Wasoghirah, adapun anak kecil laki-laki, fi qamisin walufafataini, ini 1 kemeja, kemudian 2 kain di bawahnya, itu cukup. Tapi masalah memandikan dan mengkafani sudah selesai. Kemudian mensolatkan mayit. Mensolatkan mayit hukumnya fardu kifayah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang meninggal dan dia meninggalkan hutang dan dia tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya, Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, ya salatkanlah sahabat kalian ini. Kemudian ketika Raja Najasyi meninggal, beliau bersabda, inna akhalakum qad mata, sungguhnya saudara kalian meninggal, faqumu fasallu alaihi, maka berdirilah dan salatkanlah dia. Salat gaib ketika itu ya. Salat gaib ini hukumnya boleh ketika tidak ada, diperkirakan ya tidak ada orang yang mensolatkannya, boleh ya. Dan juga diperbolehkan khusus untuk orang-orang yang memiliki jasa besar bagi kaum muslimin, seperti para ulama ya, para ulama yang meninggal di Timur Tengah sana,
Nah, kita tahu ulama ini dia memiliki jasa yang sangat besar bagi kaum muslimin. Banyak karya ilmiahnya misalnya. Itu boleh kita mensolatkan dengan salat gaib. Itu yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyah wal Ifta di kerajaan Saudi Arabia. Salatnya anu aja Ustaz ya. Pertemuan berikutnya ya. Salatnya ini agak panjang. Baik, mungkin itu saja. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz. Tafadhol. Iya. Jadi ada mayat yang dia ini meninggal, kemudian nggak tahu sendiri atau bagaimana gitu ya. Ketahuannya itu sudah beberapa hari gitu. Iya. Iya pakai biar yang ummahat Cek tes. Ya, jadi ada mayat Ustaz ini beberapa hari sudah meninggal, entah keluarganya di mana gitu ya. Ketahuan di rumahnya itu sudah beberapa hari. Nah selanjutnya dia ini ada sakit gula, diabetes yang sudah parah sekali. Kemudian ketika diangkat itu putus. Antara sendi-sendinya itu protol, putus. Dari kaki, kemudian tangannya. Nah ini ketika dimandikan itu batas membersihkannya itu seperti apa? Maksudnya ada uzur syar'i ketika seperti itu, apakah sebatas ini atau bagaimana seperti itu? Iya. Kalau kondisinya seperti itu dan sulit untuk dimandikan ya, maka tadi cukup ditayamumkan, cukup tayamum ya. Terus yang ditayamumkan mesti diangkat tuh pada lepas ya kan, itu sudah sebagian tangannya diusap, kemudian kanan kiri diusap, setelah itu wajah, udah selesai. Habis itu dibungkus, dikafan ya. Dikafani juga tentu nggak bisa sempurna ya, karena udah terlepas-lepas gitu kan ya, dikafani. Dan itu mesti bau. Udah berhari-hari orang yang sakit diabetes masih hidup aja lukanya itu bau kan, apalagi yang sudah meninggal. Sehingga itu insya Allah termasuk udzur yang kita diperbolehkan untuk tidak memandikannya dengan air. Itu cukup diusap ya. Bahkan kalau tidak memungkinkan sama sekali nggak usah dimandikan ya. Kalau tidak memungkinkan sama sekali ya, nggak bisa misalnya. Jadi kalau bisa ya tadi ditayamumkan dengan debu. Setelah itu dikafani, udah disolatkan, dikubur. Baik, pertanyaan ini agak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud yang memandikan anaknya, apakah boleh jika yang meninggal bapaknya anak perempuan yang memandikan? Oh, kalau sudah ini nggak boleh, sudah balik ya, anak perempuan nggak boleh memandikan bapaknya. Sedangkan tadi jika mayat laki-laki harus laki-laki. Iya. Jadi kalau anak perempuan nggak boleh memandikan bapaknya. Ya, anak perempuan yang sudah dewasa ya, nggak boleh memandikan bapaknya. Sebaiknya udah diserahkan ke laki-laki saja. Itu. Termasuk seorang bapak ketika anak perempuannya meninggal, ini juga tidak boleh memandikan anak perempuannya yang sudah balik. Ya, meskipun anak perempuannya itu ya jelas mahramnya kan, ya nggak boleh. Rasulullah ketika tadi putri beliau Zainab ya meninggal, Rasulullah tidak memandikan sendiri, tapi beliau wakilkan pemandiannya itu kepada para sahabiat. Nah seperti itu. Jadi kalau anak perempuan ini masih kecil belum balik nggak apa-apa. Itu. Nah terus juga tadi yang mau sampaikan ya, untuk masalah memandikan itu kadang yang tersebar di apa namanya di masyarakat itu, kalau
pas akhir itu sudah selesai dimandikan, itu biasanya nawarin gitu, ayo siapa keluarga yang mandiin, akhirnya masuk semuanya gitu kan, masuk semua, kemudian masing-masing guyur. Itu jadi berapa guyuran nggak tahu. Ya kan, padahal sunnahnya itu 3. Nah ketika semuanya mandiin, ini jadi berapa tadi? Nah, jadi kehilangan sunnah itu, dan itu nggak perlu sebenarnya, nggak perlu, karena ketika jenazah sudah dimandikan bersih, udah cukup. Nah ketika dipakai guyur lagi mubazir gitu, ini kan. Bolehkah mengkafani dengan kain ihram? Boleh. Ya, kain ihram boleh. Yang sunnah itu warnanya, ya warnanya itu putih, warnanya putih. Kalau mau pakai kain jenis apapun itu nggak masalah. Ya. Kalau kain kafan itu kan paling ini ya, paling sederhana lah ya. Kalau misalnya kafannya itu lebih bagus, itu jenis kainnya itu nggak apa-apa. Itu mah tadi disunahkan yang sesuai yang dipakai oleh si mayit selama hidupnya, gitu. Jadi kalau di bawah itu juga nggak apa-apa. Nah, kain ihram boleh. Bahkan kalau tidak ada kain yang berwarna putih pun juga boleh. Misalnya nggak ada kain kafan yang warna putih ya, dia kemudian dikafani dengan warna yang lain juga boleh, nggak apa. Jadi kafan putih itu hukumnya sunnah. Bagaimana ketentuan hak waris untuk istri jika suami meninggal memiliki 2 anak sambung? Ntar waris nanti ya, waris nanti. Doa apa yang ditujukan kepada janin yang gugur di kandungan dengan usia 4 bulanan, dan apa yang mesti kita lakukan terhadapnya? Ya, maksudnya doa ini ya, doa jenazah itu Allahumma ja'alhu salafan wa dhukhran liwalidayhi. Boleh dengan doa seperti itu. Atau kalau itu doa jenazahnya kan. Dan juga Abu Hurairah itu pernah mendoakan jenazah anak kecil seperti jenazah dewasa. Ya, jadi dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Itu ada riwayatnya. Jadi amalan para sahabat. Jadi kalau ada orang yang mendoakan jenazah anak kecil dengan doa seperti orang dewasa, ini nggak apa-apa, boleh. Ya. Jadi kalau mau didoakan dengan Allahumma ja'alhu salafan wa dhukhran wa ajran liwalidayhi atau liwalidayha juga boleh. Dan apa yang mesti kita lakukan terhadapnya? Sedangkan kuburnya saya sudah tidak pernah membersihkan atau menengoknya karena tidak tahu di mana. Kalau sudah nggak tahu ya sudah. Jadi ini yang harus dilakukan ya ketika seorang wanita mengalami keguguran itu berdoa. Ya, doa dengan doa yang umum ketika tertimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jangan lupa doa itu. Kemudian mengucapkan kalimat istirja. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ditambahkan dengan pujian kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli halin. Nah itu diucapkan zikir-zikir seperti itu. Nah, kemudian ketika disolatkan ya tadi dengan doa yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mengakikahinya. Ya, akikah. Meskipun dia sudah meninggal, iya akikah. Seperti pendapat sebagian ulama, karena akikah itu adalah cara untuk menebus janin gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin mana itu? Murtahanun bi aqiqatihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap anak yang lahir itu dia tergadai oleh akikahnya. Nah, maksud dari tergadai oleh akikahnya itu apa? Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu terkait dengan masalah syafaatnya.
Anak kecil itu nanti kan di akhirat Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat. Nah, kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Nah, ketika dia tidak diakikohi, dia terhalang dari itu. Itu makanya para ulama mengatakan meskipun dia meninggal di dalam janin, hendaknya orang tuanya berusaha untuk mengakikohinya. Nah itu sudah, kalau sudah nggak diketahui di mana ya sudah, nggak ada yang harus dilakukan, itu cukup doa tadi. Bolehkah seorang yang lagi haid memandikan jenazah? Ini nggak ada aturannya ya, maksudnya nggak ada syaratnya. Boleh, nggak apa-apa. Apakah setelah mandikan jenazah harus mandi atau cukup dengan wudhu? Jadi disebutkan dalam kitab itu disunahkan, dianjurkan ya untuk berwudhu, untuk mandi. Nah, tapi kalaupun nggak mandi juga nggak apa-apa. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ya hadis itu lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum iuran kematian yang biasa diadakan oleh pihak RT atau RW jika ada yang meninggal? Maka kain kafan dan seluruh kebutuhan pengurusan jenazah diambil dari uang kematian tersebut. Boleh. Itu boleh, itu termasuk bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sehingga nanti jenazah itu dia tidak terbebani, atau keluarganya yang ditinggalkan tidak terbebani dalam pengadaan kain kafan dan lain sebagainya. Bahkan di sebagian tempat itu sampai di masalah pemakamannya juga ya, itu dibayar dari iuran itu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika setelah memandikan jenazah maka diwajibkan kita untuk mandi? Nggak wajib. Mandinya mandi biasa atau mandi besar? Ya mandi sunnah, diniatkan mandi sunnah. Diniatkan mandi sunnah, mandi setelah memandikan jenazah. Caranya gimana? Ya tinggal mandi gitu aja, ya kan? Diguyur ya, diguyur dari atas sampai bawah. Karena mandi itu kan dulu kita sudah bahas ya, mandi wajib pun itu ada dua cara, ya, yaitu mandi yang mujzi, yang cukup, dan mandi yang sunnah. Mandi yang mujzi itu dia tidak mengawali mandinya dengan wudhu. Jadi cukup niat aja, niat, kemudian setelah itu masuk kamar mandi, ya langsung biur selesai, gitu kan? Adapun mandi yang sunnah dia mengawali mandinya dengan wudhu. Nah, jika suami kita punya kain ihram, bolehkah kita menggunakan kain ihram tersebut sebagai kain kafan kita atau suami? Boleh. Yang biasa kita lihat ketika meletakkan jenazah sebelum dimandikan, ketika dimandikan dan setelah dimandikan itu diposisikan seperti di kuburan. Sedangkan tadi Ustaz menyebutkan diposisikan kakinya ke arah kiblat. Iya. Jadi yang sunnah itu, ini juga kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, orang yang bahkan saat ini ya sakaratul maut gitu, atau sesaat setelah meninggal itu diposisikan menghadap ke arah kiblat. Nah kemarin kita jelaskan arah kiblat itu bagaimana gitu memposisikannya, yaitu bagian kaki itu diarahkan ke kiblat. Itu memposisikan kiblat ketika orang sudah meninggal gitu. Adapun saat dikuburkan kan nanti jenazah kan dimiringkan, beda nih, beda. Jadi posisi saat memandikan dengan nanti dikuburkan beda. Nah saat dikuburkan nanti kan dimasukkan ke liang lahat, kemudian dia diarahkan ke kiblat, jadi miring ya, sebelah sininya di bawah. Nah sehingga posisinya seperti itu. Adapun ketika mandi kan dia terlentang begitu. Nah jadi mengarah kiblatnya itu beda. Itu ya ibu-ibu ya. Satu lagi, jika satu tapi ini tiga ya. Jika seorang yang dihutangi mengikhlaskan uangnya dalam hati dan tidak konfirmasi ke yang berhutang, misalnya tidak bicara ke yang berhutang bahwa hutangmu tidak perlu dibayar, apakah ini sudah dianggap lunas? Dan apakah berarti yang berhutang di akhirat nanti tidak ada tanggungan lagi? Iya, ini sudah dianggap lunas. Ya, sudah dianggap lunas. Jadi ketika dia mengikhlaskan dengan hatinya dan nggak ada keharusan untuk mengatakan kepada orang yang berhutang. Tapi sebaiknya
ya sebaiknya itu disampaikan kalau kita sudah mengikhlaskan hutang kita. Ya, ada keutamanya. Keutamanya apa? Banyak. Di antaranya memberikan kebahagiaan bagi orang yang berhutang. Pasti senang dia kan ketika hutangnya dibebaskan. Nah, sedangkan di antara amalan yang utama adalah idkhalus sururi, ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Nah, ketika kita kasih kabar, Bu, utangnya nggak usah dibayar ya, saya sudah ikhlaskan. Oh, dia senang banget nanti. Habis itu minjem lagi. Enggak, kalau itu enggak ya. Enggak. Ya, masih senang dia. Jadi kita mendapatkan keutamaan itu daripada kita diam-diam aja kan. Yang kedua, menghilangkan beban pikiran dari orang yang berhutang. Ya, karena kalau nggak kita kasih tahu hutangnya udah lunas itu, nggak kita kasih tahu, dia nanti kepikiran terus. Mau tidur kepikiran, ya kan? Mau makan juga kepikiran. Bahkan nanti kalau ketemu sama kita juga nggak enak. Nah, sehingga itu membuat dia susah. Itu. Nah, dan pikiran itu bahaya ya. Pikiran itu bahaya, bisa merembet ke berbagai penyakit itu. Nah, jadi sebaiknya dikasih tahu. Terkait sholat, jika seorang sedang sholat sunnah kemudian ada yang menepuk pundak untuk ikut jamaah, apakah perlu kita berisyarat, misalnya mengangkat tangan sebagai bentuk kalau sedang sholat sunnah bukan sholat wajib? Ini nggak apa-apa. Jadi kita sholat sunnah kemudian ada yang bermakmum di belakang kita untuk sholat wajib, ini boleh. Karena antara imam dengan makmum tidak disyaratkan harus satu niat. Jadi pas kita sholat sunnah ya, ba'diyah misalnya, tiba-tiba ada yang menepuk kita bermakmum, udah nggak apa-apa, nggak usah begini-begini, ya, nggak usah begini-begini. Atau pas lagi ditepuk di begini kan, nggak apa-apa, jadi biarkan saja. Nah, terus kita bacaannya dijaharkan atau tetap dijaharkan, nggak apa-apa. Termasuk takbir intikal ini juga dijaharkan. Imam sholat wajib kemudian makmum sholat sunnah boleh. Imam sholat sunnah, makmum sholat wajib juga boleh. Terakhir, ketika mayat sudah dimandikan dan dibawa ke ruangan lain, kan masih dalam kondisi badan ditutupi kain juga. Apakah saat mengafaninya kain untuk menutupi tubuh tersebut ikut juga? Enggak. Jadi kain yang ditutupkan saat di pemandian tadi, ketika dipindahkan ke ruangan ya untuk dikafani, nah itu kainnya diambil. Nah, caranya gimana? Ya diusahakan jangan sampai auratnya terbuka. Bisa kan? Bekerja sama dengan yang lain itu kan. Jadi pas mau ditutupkan begini nanti diambil sedikit, ya, kemudian ditutupkan lagi, ditarik, ini udah selesai. Bisa. Untuk warisan nanti ya, saya harus dulu. Agak lama. Ini jam berapa sekarang? Oh, udah ini ya. Atau nanti coba ini Ibu yang bertanya tentang waris ini bisa hubungi Nana ya. Lewat WA. Minta nomornya Ustadz Farid atau siapa. Atau kalau mau sabar nanti bulan depan kita bahas. Insyaallah. Baik. Terus satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian di masyarakat ada yang melepas tali kafan, Pak. Iya. Pas lagi penguburan itu disunahkan atau bagaimana, Pak? Iya. Terkait masalah melepas tali kafan ya saat dimakamkan, ini nggak ada nggak ada keharusan, nggak ada aturan. Maksudnya mau dilepas boleh, enggak juga nggak apa-apa. Adapun anggapan masyarakat nanti kalau nggak dilepas nanti meripeni gitu. Malam-malam didatengin ya kan, suruh lepas ya. Itu enggak ada. Jadi mau dilepas boleh, tidak pun juga nggak masalah. Terus tadi juga ya, anda lupa untuk masalah posisi tangan si mayit ketika dikafani,
Ini boleh dengan diletakkan di samping begini atau disedekapkan. Boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Mau dilepaskan begini boleh atau di gini juga boleh. Tapi keumumannya dan itu lebih memudahkan bagi yang mengkafani dan yang membawanya, itu tangan itu diletakkan di sini. Gitu, diletakkan di sini. Itu lebih mudah. Daripada di sini nanti mengkafani agak susah. Meskipun boleh juga ya, tapi yang mudah adalah diletakkan di sedekapkan. Baik, cukup. Terakhir. Silakan terakhir. Terkait di penguburan, apakah ada anjuran untuk membuat bantalan dari tanah ya untuk jenazah? Ya, untuk masalah penguburan nanti sebenarnya ada sendiri pembahasannya. Ini yang disunahkan itu dibuatkan liang lahat. Dibuatkan liang lahat, kemudian dimiringkan ke kanan. Nah, itu biasanya bantal-bantalan dan lain sebagainya itu dibuat tujuannya agar si mayat itu nggak guling. Jadi biar nggak guling ngulumah lagi itu loh, biar tetap miring ke arah kiblat. Sehingga itu diganjel biasanya. Ini nggak apa-apa, itu cuman ini aja, tambahan aja, nggak masalah. Nah, insya Allah kita jelaskan. Termasuk cara memasukkan jenazah ke kuburan, ya ke kuburnya itu bagaimana. Kemudian adab-adab orang yang mengiringnya seperti apa. Insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, cukup. Kita akhiri ya. Allah. Semoga yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang kita praktekkan tadi ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempraktekannya ketika kita dibutuhkan. Jangan takut, ya nggak usah takut. Orang yang sudah mati itu nggak bakalan bisa gigit kita. Ya. Karena ada ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu ada yang ini nggak berani, itu nggak berani. Oh, ilmunya udah ada Ustaz, udah sering ikut pelatihan seperti itu, tapi nggak berani, gitu katanya. Nggak beraninya kenapa? Takut sama orang mati, gitu. Jadi nggak usah takut. Ya, itu adalah hak saudara kita, harus kita tunaikan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.